Salam sejahtera, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Selalu rindu dan menyenangkan menggali kebenaran firman Tuhan. Biar itu terus menumbuh kembangkan pemahaman iman, berani hidup benar yang semestinya. Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita lebih dulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terus ajar kami hidup seperti apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami menjadi benar demi puji hormat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagaimana kita membaca dan menggali kebenaran Alkitab supaya jangan salah kaprah? Ini penting sekali, saudara. Nah, mari coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam bagian ini. Matius pasal 12. Matius 12, 38 ayat 38 sampai 45. Demikian dikatakan di dalam Alkitab Matius 12, 38 sampai 45. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya, "Kepada mereka angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya di sini ada yang lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatnya. Lalu dia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain lagi datang kepadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ayat 38 sampai 45 tidak boleh dibaca sepotong. 38 sampai 45 harus dibaca clear. Harus dibaca tuntas. Baru kita bisa ngerti. Kalau tidak, salah paham. Nah, mari kita mulai lihat, saudara. Dimulai dari beberapa ahli Taurat datang dan menuntut kepada Yesus satu tanda. "Berikan tandanya pada kami." Dunia ini memang agak sedikit, bukan sedikit lagi ya, sangat lucu. Dunia agama khususnya yang saya bicara. Karena apa? Mereka mau meminta tanda dari Yesus supaya Yesus membuktikan dirinya. Itu sebetulnya tanda. Kau ini betul ini enggak? Ayo kasih tandanya, kasih buktinya. Saudara, kalau kamu ngomong itu sama orang mau minta pekerjaan, iya gampang. Tapi kalau kamu minta tanda dari orang yang kepadanya kamu mau kerja, lalu harap gaji, lalu bilang mana tandanya? Loh, kurang ajar tuh. Mana Anda berhak seperti itu? Ingat, pekerja tidak berhak meminta tanda dari bosnya baru dia mau kerja. Tetapi sebaliknya, bos boleh minta tanda dari anak buah. Terima apa enggak? Maka yang ngelamar pekerjaan itu adalah siapa? Ya pegawai yang ngelamar. Masa ada bos ngelamar? Kalau Anda seorang baru belajar gitu ya, lalu tunggu-tunggu kerja, tanya kenapa gak kerja, nunggu lamaran. Loh, kamu udah lamar kemarin? Belum, saya nunggu orang lamar saya. Kamu kira kamu apa? Nunggu orang melamar kamu untuk kerja? Aneh setengah mati bukan? Kita pergi melamar kerja. Nah, kalau kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus supaya minta tanda, jelas Yesus kemudian menghardik mereka. Lah, kamu pikir kamu ini siapa? Karena permintaan tanda ini bukanlah keinginan tahuan, tetapi adalah justru sikap licik. Dan yang kedua, mereka tiap hari lihat Yesus, masa enggak tahu? Itu kan pertanyaan basa-basi namanya. Wong udah tahu kok nanya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu di situ mereka mengatakan
bahwa mereka ingin menuntut satu tanda, ya. Tetapi dikatakan oleh Yunus, angkatan jahat tidak setia. Perhatikan kata angkatan jahat, karena nanti ketemu lagi di ayat yang ke-45 pasal yang sama. Maka angkatan yang jahat itulah digambarkannya orang-orang Farisi, ya, yang datang kepadanya dan ahli Taurat itu. Bahwa mereka menuntut satu tanda dari yang baik, dari yang mulia. Kelewatan, kurang ajar kan, kira-kira begitu ya. Tetapi kepada mereka yang tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Mereka nggak akan dapat tanda, mereka akan cuma dapat tanda Yunus. Ada apa dengan tanda Yunus? Ini problem juga, saudara. Tanda Yunus harus dipahami dalam dimensi yang kental pemikiran Yahudi. Yunus adalah satu kisah di mana dia disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi tidak mau, dia lari. Nah, lari, Tuhan tangkap dia, lalu Tuhan kirim lewat ikan, kan begitu. Karena sebetulnya dijatuhkan ke laut, dimakan ikan besar, lalu dimuntahkan oleh ikan itu, dia terlempar ternyata di Niniwe. Sehingga bagi orang itu kan cuma dongeng. Nggak mungkin lah, itu kayak di film. No. Tentu saja dongeng kalau aku yang ceritakan padamu. Tapi bagaimana dongeng kalau Allah terlibat di situ? Dia bisa bikin apa saja. Kita dulu tidak ada jadi ada. Bapak moyang kita Adam Hawa itu cuma debu jadi manusia. Bagaimana dong? Jadi mungkin. Jangan bilang tidak. Nah, kembali. Oleh karena itulah dikatakan bahwa tanda Nabi Yunus, tanda kebangkitan, menjadi lebih penting. Dan Yesus sendiri konsisten mengatakan itu. Dia pernah mengucapkan kalimat, bukan? Rubuhkanlah bait Allah itu akan kubangun dalam tempo 3 hari. Bait Allah ini bangun puluhan tahun. Maka ributlah orang di Injil Yohanes. Apa ya, Salomo membangun ini dalam 46 tahun. Tapi kau mau merubuhkannya, membangunkannya 3 hari. Padahal dia bicara tentang dirinya. Kebangkitan. Memang kan dibunuh, bangkit hari yang ketiga. Itu kebangkitan, itu tanda Yunus. Tanda yang justru paling penting, terpenting, tetapi diabaikan. Maka mereka minta tanda yang memuaskan diri. Kebiasaan jelek orang Kristen selalu minta tanda-tanda. Saya selalu bilang kalau kamu minta tanda-tanda berarti kamu tidak mengenal persis kepada siapa kamu menuntut tanda. Kalau baru kenal ragu-ragu ya bolehlah ya. Kalau kamu masih bertanya pada istrimu, tanda-tanda apakah dia mencintaimu? Loh ya, konyol setengah mati dong. Kalau kau mau melamar seorang lalu tanya tanda-tanda apakah dia mencintaimu, padahal kau mau menikahi dia, aneh setengah mati. Kau mesti melihatnya, mengujinya, dan kalau kau tahu betul dia cintamu, baru lamar dan menikah. Jangan nanya. Iya kan? Namanya kalau orang ditanya bisa ngomong apa saja kan? Tapi Yesus tidak mau memenuhi keinginan konyol mereka. Itu sebab kemudian dikatakan hanya tanda Yunus. Ya, karena Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, menarik. Lalu Yesus dengan segera melompat pada waktu penghakiman. Nah, pada waktu penghakiman dikatakan apa, saudara yang kekasih? Nah, pada waktu penghakiman nanti, ya, Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Jadi angkatan mana? Angkatan yang jahat. Jadi angkatan ini nanti dibangkit gitu digambarkan ya. Lalu ini akan dihukum. Siapa yang mau hukum? Orang Niniwe. Siapa yang dihukum? Bangsa Israel. Loh, kok bisa? Kan gitu. Kok bisa bangsa Israel dihukum Niniwe? Mestinya bangsa Israel yang masuk surga dong. Kenapa ini jadinya orang Niniwe? Karena bangsa Israel tegar tengkuk, Yesus mereka salibkan. Niniwe lembut hati, suara Tuhan mereka dengarkan. Jadi ini bukan soal genmu, kamu siapa, keturunan mana. Ini bukan soal bangsa Yahudi apa bukan. Ini bukan soal kamu Kristen apa bukan. Tetapi mereka yang dibangkitkan ke Yesus untuk bersama-sama dengan dia. Semua yang percaya. Nah, oleh karena itu dikatakan pada waktu itu orang-orang di Niniwe akan menghukumnya. Kenapa? Karena Niniwe bertobat setelah mendengarkan pemberitaan firman. Tetapi ya, angkatan ini tidak bertobat. Padahal di sini, di sini ada yang lebih besar dari Yunus. Siapa? Yesus. Yesus lebih besar dari Yunus. Tapi Yunus yang lebih kecil dari Yesus bicara di Niniwe bertobat. Yesus yang lebih besar dari Yunus bicara di Israel pada bangsa Yahudi, bangsa yang bukan kafir, enggak tobat.
Saya ngerti ya. Niniwe bangsa jahat, kafir. Yunus yang ngomong pergi ke sana dengan kesel, sebetulnya jengkel karena dia nggak suka, tapi bertobat. Yesus yang datang dengan kesukacitaan yang penuh, dengan kerelaan menjadi manusia Allah. Bicara pada orang Israel, bangsa pilihan, tapi ditolak. Baca baik-baik. Jangan bilang orang Israel nggak berdoa. Jangan bilang orang Israel nggak puasa. Jangan bilang orang Israel nggak beri persembahan. Semuanya mereka lakukan. Tapi Tuhan tolak. Ini harus hati-hati. Nah kemudian dikatakan lagi di waktu penghakiman. Ini gambaran satunya lagi. Jangan pikirkan ada dua penghakiman. Cuma yang sama. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga. Karena ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Sekarang sesudah Yesus mengambil contoh Yunus, sekarang Yesus mengambil contoh Salomo. Ada apa dengan Salomo dan ratu dari selatan? Ratu dari selatan atau Ratu Sheba sesudah meninggalkan Ethiopia, Afrika untuk menuju Israel, Asia. Jadi sudah bukan lintas negara tapi lintas benua. Maka dia berjalan. Di waktu yang lampau, ya itu dalam bentang 3000-an tahun dari sekarang. Jauh sekali jarak itu. Tetapi dijalani oleh ratu dari selatan, Ratu Sheba. Hanya mau mendengar perkataan Salomo. Perjalanan jauh, berisiko tinggi, berbahaya, berat, dia tidak peduli. Cari, pergi, aku mau melihatnya. Maka pergilah dia mencari dan melihat. Bertemu dengan Salomo. Tekad yang kuat. Niniwe, hati yang rendah. Itu simbol-simbol indah ya. Tetapi kemudian dikatakan bangsa ini akan dihukum oleh ratu dari selatan itu. Ya. Ratu Sheba. Kalau dihukum kenapa? Kenapa bisa ngukum? Karena dia percaya. Didengarnya kalimat Salomo, ini kalimat Tuhan Yesus kok. Jadi di sini ada yang lebih besar dari Salomo, tapi bangsa ini bebal. Salomo punya hikmat, Tuhan sumbernya, Kristus Yesus sumbernya. Salomo bikin dosa dengan 700 plus 300 1000 wanita di sekitarnya. Yesus tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dia jauh lebih mulia. Tapi dikatakan apa? Orang Yahudi Israel tidak mau dengar. Yesus jauh lebih besar dari Salomo. Untuk menuju dan bertemu dengan Salomo. Ratu Sheba dari selatan. Perjalanan panjang, biaya besar, resiko tinggi ditempuhnya. Orang Yahudi tidak mencari Tuhan, Tuhan datang mencarinya. Orang Yahudi dikasihi Tuhan sekalipun mereka membencinya. Orang Yahudi bangsa pilihan tapi menolak Yesus Kristus. Jadi dibandingkan dengan angkatan zaman Yunus, yaitu Niniwe, dibandingkan zaman angkatan Salomo, yaitu Ratu Sheba, orang-orang itu orang-orang yang mau mendengar suara firman. Tapi beda dengan ahli Taurat, yang notabene ahlinya Taurat, dengan imam yang notabene pemimpin petinggi sinagog atau gereja sebutan kita. Tapi ternyata berkolusi sangat gila. Mereka keras kepala dan mereka tidak mau mendengarkan. Nah kemudian Yesus memberikan satu cerita. Ini cerita ini menempel ke cerita sebelumnya ya. 43. Lalu dikatakan ada roh jahat keluar dari manusia.
Lalu dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, cari perhentian, tetapi dia tidak mendapatkannya. Lalu berkatalah, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu dia mengajak 7 roh yang lebih jahat. Lalu dikatakan ayat yang terakhir dari pasal ini 42. Ya. Jadi ayat 45 ya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini, Israel ini. Seperti apa berlaku? Seperti cerita yang di atas 7 setan itu. Loh, 7 setan maksudnya apa? Apa setan bisa keluar lalu masuk 7? Wah, kita jadi perdukunan. Alkitab belajar itu. Yang kedua, apakah kemudian setan itu keluar sehingga kembali 7 lagi? Bisa, karena bersih teratur. Ada yang bilang, oh kalau rumah itu bersih teratur, jadi kalau orang sudah dirasuk setan dilepas. Jangan gak baca Alkitab. Emang kalau gak dirasuk setan gak baca Alkitab? Ini statement-statement yang bahaya ya. Mestinya kan dipikirin matang. Apa iya begitu? Nah, kita kembali lagi. Kalau begitu apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap Farisi? Maka jawabannya itu luar biasa. Mereka ini seperti roh jahat keluar. Itu adalah kisah di dalam cerita orang-orang Yahudi, saudara. Kisah ini mau menggambarkan begini. Ada orang yang sudah tahu benar, tahu kebenaran nih. Oke. Tapi dia tidak pernah mau melakukan kebenaran, bahkan melanggarnya, memanipulasinya. Maka dikatakan orang ini sempurna dalam kejahatannya. Ada yang tidak tahu benar, coba mau hidup benar. Ada yang tahu benar, melakukan yang benar. Kan sudah semestinya, tah? Tapi kemudian ada pemuka agama, ahli Taurat, ya mereka-mereka yang hebat itu. Mereka dirasa paling suci, paling hebat, paling luar biasa. Tetapi mereka mengambil keuntungan, menggila, tidak adil, tidak benar sikapnya. Sehingga mereka menjadi 7 setan itu, 7 kali lebih jahat itu. Logika apa 7 kali lebih jahat? Maksudnya begini, kalau 7 itu angka sempurna dalam terminologi Yahudi, maka kalau 7 itu angka sempurna, 7 kali lipat roh jahat itu datang. Menunjukkan betapa kesempurnanya kerusakan, kesesatan orang itu. Itu loh. Nah, ini yang menjadi rawan, ini yang menjadi bahaya yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana pergumulan kehidupan anak manusia yang mesti berkelahi, bertanding, bertarung supaya hidup sesuai kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita pikirkan, inilah yang harus kita jalankan dalam seluruh aspek kehidupan keimanan kita, saudara-saudara yang kekasih. Jadi, orang-orang Yahudi itu sama seperti cerita orang ini. Kan kalau cerita normalnya kan lalu tuh setan itu balik menemukan rumah itu bersih rapi. Nah, kalau bersih rapi kan gambaran benar suci toh. Masa setan masuk? Ya jelas lah, bukan itu intinya. Jadi jangan bawa-bawa setan lalu nanti kamu kalau udah bertobat mesti sungguh-sungguh ya. Kalau nggak ntar setan 7 kali lipat baliknya lagi. Eish, dari mana logikanya? Nah, jadi disinilah pengertian mau menggambarkan betapa amat sangat jahatnya orang Israel sempurna itu 7. Karena apa? Yesus yang lebih besar dari Salomo, Yesus yang lebih besar dari Yunus pun mereka tolak. Karena Yunus orang Niniwe bertobat, karena seorang Salomo Ratu Seba melakukan perjalanan panjang ratu. Tetapi Yesus datang ditolak oleh angkatan itu yang notabene Farisi, yang notabene ahli Taurat. Maka Yesus berkata, demikian jugalah akan berlaku atas angkatan ini apa? Keadaan yang lebih buruk. Kalau tidak tahu benar, tidak hidup benar, ya bisa dimengerti namanya nggak tahu benar. Kalau tahu benar, lakukan sedikit benar, ya kurang benar. Tapi kalau tahu benar, berlaku tidak benar, kurang ajar kan. Tinggal itu namanya. Celakanya memang waktu ucapan ini diucapkan Yesus, menghantam langsung ke ahli Taurat, menghantam langsung ke para imam. Maka mereka merancangkan pembunuhan terhadap Yesus karena jengkel, kesal, ditelanjangi salahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Seharusnya inilah menjadi perenungan, pergumulan, keimanan orang percaya bagaimana sih mestinya kita hidup. Kalau hari ini saudara misalnya ditanya atau bertanyalah pada diri, saudara sebetulnya orang baik apa enggak ya? Benar apa enggak? Saya bilang benar, baik itu bukan berarti udah beres semuanya, enggak. Secara general saja, secara common. Kalau saudara orang baik, bagus sekali. Pertanyaan menariknya adalah penting begini, kalau saudara orang baik, sudahkah saudara hidup baik? Belum. Nah loh, ini menjadi koreksi penting. Atau mungkin seperti saya sudah pendeta sudah, tapi kelakuan lebih benar, malah nggak benar loh Pak. Uang kolektif pun ditilep misalnya. Berarti kependetaanku patut dicurigai kan? Wah, berarti si Bigman tambah jahat dong. Itu loh, kan jahat itu. Maka saya harus bertanggung jawab pada seluruh tindakanku, seluruh kehidupanku, dan aku tidak boleh terjebak pada kejahatan, apalagi tambah dan tambah dan tambah dan tambah. Memanipulasi dan mengambil semua keuntungan. Tuhan akan marah. Jadi, jangan pernah melakukan hal yang salah dalam hidup ini dan kemudian kita bilang Tuhan nyesel. Sebelum menyesal, jangan lakukan. Nah, bagaimana sekarang hidup kita yang sudah di era perjanjian baru? Yesus bukan saja mati, bangkit. Ketika dia ngomong kepada bangsa itu pada waktu bagian ini, dia belum mati, dan dia belum bangkit, dan dia belum naik ke sorga. Sampai naik sorga lalu selesai dari Pentakosta, kita mewarisi semua cerita itu. Kita mewarisi seluruh kelengkapan berita kebenaran PL sampai PB. Kita tahu, kita belajar, kita dengar khotbah. Kalau kita tidak benar, maka kita sama dengan orang tadi 7 kali lipat lebih buruk. Saya selalu pikir-pikir ya, kita pernah nggak ya pikir-pikir duduk kita ini sebetulnya jahat? Saya pikir itu pertanyaan penting loh pada diri kita. Kita memang seringkali ketebak lalu berpikir kita sudah baik, benar karena aktivitas kegiatan pelayanan yang setumpuk. Padahal benar atau tidak bukan soal berapa tumpuk pelayanan, tapi berapa benar sikap hidupmu. Itu loh. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kita hidup dan hidup dalam kehidupan yang penuh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya sungguh nama Tuhan itu saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Ini yang seharusnya kita jalani. Jangan lagi kita terjebak lalu salah, terperangkap lalu marah, salahkan kiri dan kanan dan seterusnya. Padahal kalau kita mau jujur, ya kan, hidup kita harus terus makin betul. Bagaimana kita belajar mengkoreksi diri kita? Nah, oleh karena itulah penting supaya bagian ini mengingatkan jangan sampai kita terjebak pada rutinitas ibadah. Kalau orang sudah terjebak pada rutinitas ibadah, nothing, dia mau bikin apapun tidak akan pernah kelihatan lagi. Tapi dunia dipenuhi dengan hal begitu? Yes. Bagaimana dengan gereja? Tidak imun. Karena itu gereja harus bergumul, hidup makin benar. Tapi bagaimana mau benar kalau ajaran benar nggak ngerti? Bahaya, susah. Jadi bagaimana dong supaya bisa ngerti betul? Belajar serius. Saya kagum sama Alkitab yang luar biasa hebat. Sangat mencengangkan. Sangat jenius. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam seluruh sikap kehidupan itu kita berjalan dengan kehendaknya, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya dari hidup kita, berkenan kepadanya. Harus begitu. Jangan menjadi cengeng, sehingga hidup kita hanya menodai
kehidupan yang semestinya. Itu rawan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, pikirkanlah itu, dan bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita supaya jangan sampai kita digambarkan 7 kali lebih jahat, 7 kali atau lebih buruk. Tapi bagaimana kita tetap benar? Kalau mau 7 kali benar, 7 kali baik, barulah kita sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang berkemenangan sesuai kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengatakan, sabaslah engkau hambaku yang baik, karena engkau tahu mana yang lebih besar dalam hidupmu. Jadi ingatkan saya rekonstruksi sedikit. Bagaimana Yunus telah jadi berkat bagi Niniwe. Bagaimana Salomo menjadi berkat bagi Ratu Sheba dan mereka mencari benar. Bagaimana mereka semua mendapatkan kebenaran dan limpah hidup di dalamnya. Tetapi ahli Taurat, Farisi sebaliknya. Sebaliknya apa? Mereka menghina, mereka menolak, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau tahu. Amang mereka nggak tahu kebenaran, justru mereka amat sangat tahu. Karena itu disebut imam ahli Taurat juga hadir. Lebih dari satu artinya bisa saling mengingatkan. Tapi kalau sehati dalam kejahatan bisa jadi pembunuh mengerikan, dan itulah yang terjadi. 7 kali lebih buruk. Seperti setan yang pergi lalu menemukan rumah itu bersih rapi teratur, lalu dia bikin jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah mestinya kita camkan dalam hidup keimanan kita dan bagaimana kita berkelahi supaya agar keimanan kita tidak menjadi goncang, tapi teguh berpegang pada kebenaran. Jadi jangan pernah memodifikasi kebenaran untuk kepentingan keuntungan diri sendiri. Kecuali memang engkau sendiri bukan anak Tuhan. Tapi biarlah seperti apa yang dikatakan Yesus. Dia lebih hebat dari Yunus, dia lebih besar daripada Salomo. Kiranya hidup kita sungguh hidup yang berkenan pada Tuhan, mampu mengumandangkan suara yang sama. Supaya kalau kita 7 kali lipat, bukan 7 kali lipat jeleknya. Kalau kita 7 kali lipat, 7 kali lipat baiknya. Bukan 7 kali lipat sakitnya. Sedangkan 7 kali lipat benar-benar sehatnya. Wow. Luar biasa ya. Biar nama Tuhan dipuliakan dan kita bergairah mengejar itu. Sehingga dikatakan Tuhan Yesus, angkatan ini bukan angkatan bengkok, tapi yang sebelumnya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Terus tolong pimpin kami di hidup kami. Berkenan padamu, hidup sesuai kehendak-Mu, sempurna dalam kebenaran itu. Amin. Sampai bertemu saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati. Shalom.